Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sunarno selaku Ketua RW 05, Bapak Ketua Dewan Syuro Masjid Al-Ikhlas, DKM dan jajarannya, para sesepuh dan bini sepuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat yang paling besar, a'dhamu ni'amillah, yaitu nikmat iman dan Islam. Adapun salawat dan salam kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, kepada idola kita, kepada junjunan kita, kepada orang yang paling kita cintai dalam hidup ini, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan tausiah atau kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya saya ta'aruf dulu ya, kenalan dulu ya. Karena saya pertama ngisi kajian di sini. Nama saya Muhammad Yunus Yulianzam. Saya asal dari Cianjur. Cianjur yang terkenal apa, Bu? Nah, makanya lihat muka saya kayak tahu Cianjur ya. Kalau tahu toh Cianjur enak dimakan, kalau saya enak dipandang. Wah, GR ya. Saya alumni dari International Islamic University Kuala Lumpur, Malaysia. Ya. Pekerjaan keseharian dosen dan dai. Saya belum beristri. Ya. Saya baru beriswan. Bapak Ibu belajar bahasa Inggris gak? Beriswan maknanya isinya baru satu, makanya saya belum beristri, karena kalau beristri istrinya tiga. Ya Bu, ya. Saya belum beristri, tapi anak sudah 10. Bayangkan kalau saya buka cabang bisa 20 anaknya tuh ya. Satu aja udah 10 anak saya, Bu. Ya. Saya suka ngisi kajian sudah lama sebenarnya di Masjid Baitur Rahman ya, Jembatan 1. Ya. Dulu yang ngundang saya itu Ishak, dulu pernah ngajar di sini ya. Beliau adalah mahasiswa saya dulu waktu saya jadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dewan Dakwah. Saya kira itu ta'arufnya, Bapak Ibu. Tema yang akan kita bahas di penghujung 2023 ini adalah tentang kaifat takwin as-sahsiyah al-istiqomah. Bagaimana kita membentuk pribadi yang istiqomah. Saya kira kita setuju resolusi atau tekad kita di 2024 adalah kita pengen menjadi pribadi yang istiqomah dan husnul khotimah. Saya kira itu resolusi yang wajib ada dalam diri kita. Di 2024 nanti kita pengen menjadi pribadi yang lebih istiqomah, dan kalaupun Allah mewafatkan kita nanti 2004, kita minta sama Allah agar kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Setuju Bapak Ibu? Jangan-jangan ibu-ibu ada yang mau jadi artis nanti Bu ya. Jangan-jangan Bapak ada yang mau jadi anggota dewan ya. Oh ada ya? Ada di sini? Kita doakan mudah-mudahan terpilih ya. Nah, pertama yang ingin saya bahas adalah ahammiyatul istiqomah. Kenapa istiqomah itu sangat penting? Pertama, istiqomah sangat penting karena itu perintah Allah. Ada satu ayat yang menjadi rukun khutbah Jumat. Saya juga sering khutbah, saya suka menyampaikan surat Al-Imran ayat 102. Jadi saking pentingnya istiqomah, khatib pada hari Jumat mengingatkan jemaah, ya ayyuhalladzina amanut taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi saking pentingnya pesan istiqomah, khatib pada setiap hari Jumat mengingatkan kepada jemaah,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya istiqomah. Ada sahabat namanya Sofyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, quli fil Islam qaulan la ashalu anhu ahadan ghairak." Artinya, wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya satu kalimat yang mana saya tidak akan tanya kepada orang selain daripada engkau. Kata Rasulullah, "Qul amantu billah summastaqim." Hendaklah engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqomah. Jadi istiqomah itu merupakan di samping perintah juga saripati dari ajaran Islam. Karena ketika sahabat Sofyan bin Abdullah minta nasihat Rasul singkat aja. Qul amantu billah. Katakan engkau beriman kepada Allah, summastaqim. Kemudian istiqomah. Jadi ahamiyatul istiqomah yang pertama, karena istiqomah itu perintah Allah dan merupakan saripati dari ajaran Islam. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita harus selalu istiqomah dengan iman dan Islam? Karena kata Rasulullah, innal imana la yahluku kama yahluku saubu ahadikum. Kata Rasulullah, iman itu sebagaimana warna baju di antara kalian. Baju yang kita pakai pada malam hari ini mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak kita pakai karena sudah pudar warnanya. Nah, kata Rasul mengilustrasikan, innal imana, sesungguhnya iman itu la yahluku, akan pudar warnanya, kama yahluku saubu ahadikum, sebagaimana akan pudarnya warna baju di antara kalian. Jadi kalau kita nggak istiqomah dengan iman dan Islam, iman itu bisa luntur. Bukan hanya luntur, bahkan bisa hilang. Coba Bapak Ibu kalau mengkaji sejarah peradaban Islam, saya mengajar mata kuliah ini sudah hampir 10 tahun. Dulu Spanyol 750 tahun di bawah Bani Umayyah kedua. Mayoritas Islam, membuat peradaban besar. Bahkan tidak ada kemajuan Eropa kalau tanpa kontribusi peradaban Islam di Spanyol. Karena Islam berkuasa di Spanyol itu 2 kali Belanda ada di Indonesia, 750 tahun. Tapi sekarang Spanyol menjadi kenangan sejarah. Islam menjadi minoritas. Jadi iman itu bukan hanya bisa kurang, bahkan bisa hilang. Filipina dulu itu kesultanan Islam yang kuat. Sultannya Sultan Sulaiman. Ternyata Sultan Sulaiman itu orang Minangkabau yang dakwah ke Filipina, akhirnya berhasil mendirikan suatu kesultanan yang kuat. Ibu kotanya Manila. Sekarang menjadi bahasa Tagalog menjadi Manila. Dulu kesultanan kuat. Sekarang Filipina menjadi negara Katolik terbesar di Asia. Hilang. Apalagi Singapura. Dulu Temasek di bawah kerajaan Liaolingga. Islam mayoritas. Sekarang populasi Islam di Singapura tinggal 15%. Saya sering landing, kadang transit di Changi Airport, karena saya kuliah di Malaysia dulu. Dulu waktu saya kuliah itu, di Changi Airport yang canggih itu nggak ada musola. Jadi kita sholat di bawah tangga. Padahal Islam masih ada di situ. Ya. Nah jadi, tidak ada jaminan juga Indonesia akan selamanya Islam mayoritas. Berkaca kepada Spanyol, berkaca kepada Singapura, berkaca kepada Filipina. Maka selama orang Indonesia tidak berusaha berpegang teguh istiqomah dengan iman dan Islam, bisa saja ya, bisa saja Indonesia ya Islamnya kurang bahkan hilang. Makanya tadi kata Rasulullah, innal imana la yahluku kama yahluku saubu ahadikum. Iman itu bisa iman itu akan pudar warnanya sebagaimana pudar warnanya baju di antara kalian. Maka disinilah kita harus selalu berusaha istiqomah dengan iman dan Islam. Dan bukan hanya kita berusaha istiqomah dan iman dan Islam, keluarga kita pun harus kita tarbiyah dan kita bentuk menjadi orang-orang yang istiqomah dengan iman dan Islam. Betul Ibu-ibu? Pak, betul gak Pak? Ada janji dari Allah kepada kita dalam surat At-Tur, surat 52 ayat 21.
Kalau bapak dan ibu berhasil menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah, kalau bapak dan ibu berhasil menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang istiqomah, maka bapak ibu bisa ketemu dengan anaknya nanti di taman surga. Itu surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, orang-orang beriman yang diikuti keimanannya oleh turunan mereka, anak-anak cucunya masuk Islam, maksud anak-anak cucunya istiqomah dengan iman dan Islam, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kata Allah, kami akan pertemukan mereka di taman surga. Jadi kalau kita sayang kepada anak dan cucu, jadikan anak cucu orang-orang soleh dan solehah. Perintah Allah ada dalam surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus selalu istiqomah dengan iman dan Islam? Karena ada jaminan Allah. Ya, Allah menjamin dalam surat Fussilat ayat 30. Orang yang selalu istiqomah dengan iman dan Islam, orang itu jangan takut dengan kematian. Kenapa? Karena orang yang selalu istiqomah dengan iman dan Islam, dan orang yang selalu berusaha istiqomah dengan iman dan Islam, kematiannya akan menjadi sesuatu yang indah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita sedang berkumpul dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, dengan cucu, tiba-tiba ada malaikatul maut, malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita. Dan itu pasti terjadi. Seperti kata Pak RW tadi ya, kita pasti akan kembali kepada Allah. Bayangkan, kita lagi ngumpul sama keluarga, tiba-tiba datang malaikatul maut, karena memang datangnya gak ada informasi sebelumnya, gimana perasaan kita? Takut, ngeri, ya, macam-macam. Nah, kepada orang istiqomah, jangan takut dengan kematian. Karena Allah berjanji, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu kelebihan, itu padilah yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat menjelang sakaratul maut. Apa yang dikatakan malaikat kepada orang istiqomah menjelang sakaratul mautnya? Kata malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, gembirakan orang-orang yang istiqomah itu dengan surga yang Allah telah janjikan. Betul Bapak Ibu? Siapa yang kena COVID waktu corona kemarin? Banyak alumni ya. Bagi yang waktu corona kena COVID beruntung, karena dapat gelar LC, lulus COVID. Jadi Bapak boleh di KTP-nya tambah LC yang alumni corona. Saya juga alumni corona dulu ya. Jadi ketika saya kena corona, ingat mati aja Pak. Ustadz juga manus, siap. Anak udah 10, bini baru 1. Wah, ingat mati aja ya. Ini kayaknya Ustadz Yunus potensinya ada poligami. Potensi ada, nyali yang belum ada ya. Nah, saya ingat mati aja Pak. Lalu ada Ustadz sharing WA ke saya suatu hadis sahih. Rasul bersabda begini, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi azza wa jalla. Tidak boleh meninggal salah seorang di antara kalian melainkan kalian dalam kondisi husnudzon. Jadi kita harus husnudzon. Insya Allah nanti kuburan kita menjadi taman surga. Insya Allah kita juga akan masuk surga. Itu perintah dari Rasulullah. Jadi kita nggak boleh, wah nanti kalau meninggal saya disiksa kubur, wah nanti kalau meninggal saya dapat azab kubur. Itu tidak diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Insyirah ayat 8 atau ayat terakhir, wa ila rabbika farghab, kepada Rabb kalianlah kalian harus selalu optimis. Nah, akhirnya dengan di-sharing WA seperti itu jadi timbul semangat lagi. Ketika kena corona,
Ingat mati, setelah sembuh pengen kawin lagi saya. Cuma enggak Bu, saya kayaknya sama dengan bapak-bapak di sini, kayaknya bapak-bapak istiqomah semua di sini ya. Ikatan suami takut mamah di rumah semua ya. Bergurau Bu. Terusin ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa kita harus selalu istiqomah dengan iman dan Islam? Kenapa kita harus jaga militansi keimanan kita? Kenapa kita harus menjaga kualitas keimanan kita? Karena padilah orang yang istiqomah itu menjelang sakaratul mautnya akan diutus malaikat. Allah akan mengutus malaikat dan memberikan semangat kepada kita. Jangan takut, jangan sedih, sorga telah menanti. Jadi ada perasaan takut, paranoid dengan akhirat, itu adalah merupakan godaan setan. Jadi paranoid, takut berlebih-lebihan tentang nasib di dunia dan di akhirat, itu bagian dari godaan setan. Salah satu cara setan menyesatkan kita itu takhwif, nakut-nakutin. Ayatnya ada, Al-Imran 175. Allah berfirman begini, innama dalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah setan yang suka nakut-nakutin manusia. Fala takhafuhum, kata Allah, jangan takut kepada intimidasi setan itu, takutlah kepadaku jika kalian orang beriman. Jadi salah satu karakter yang harus kita miliki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan takut setan. Betul Bapak Ibu? Saya nanya ibu-ibu nih, ibu-ibu lebih takut Allah apa setan? Bu, saya tanya sekali lagi, ibu-ibu lebih takut Allah apa setan? Yakin? Kalau ibu jalan sendiri tengah malam, hujan lebat, gelap gelita di tengah kuburan, takut Allah apa setan? Bu, jawab Bu, jangan ketawa. Ibu jalan sendiri tengah malam, hujan lebat, gelap gelita di tengah kuburan, takut Allah apa setan? Udah bilang setan, lihat muka saya lagi setan. Sama bapak-bapak juga kalau ditanya mah ya. Bapak lebih takut Allah apa setan? Kan jadi gak pede jawabnya bapak. Begini Bapak Ibu, ya. Kalau saya pakai logika dulu aja, mungkin nggak ada setan di kuburan? Kalau logika saya mengatakan nggak mungkin, karena kerjaan setan itu menggoda manusia yang hidup apa yang mati. Jadi kalau setan nongkrong di kuburan itu setan PA, ngapain godain tengkoraknya? Jadi pakai logika aja. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke istiqomah. Jadi kita harus selalu istiqomah dengan iman dan Islam, karena sekali lagi, kalau Bapak Ibu dan saya selalu berusaha istiqomah dengan iman dan Islam, selalu rajin datang ke majelis taklim, selalu bangun malam, selalu baca Quran, selalu bergaul dengan orang-orang soleh, maka kita jangan takut kematian. Ya, kematian kita akan menjadi sesuatu yang indah. Karena menjelang kematian kita akan turun malaikat diutus oleh Allah dan membisikkan ke telinga kita, jangan takut, jangan sedih, surga telah menanti. Jadi saya Bapak Ibu punya jadwal kajian di Bekasi BJI, Bekasi Jaya Indah, ya. Nah, saya ngisi di Masjid Al-Huda. Nah, kemarin diskusi di pengajian, ketuanya Bu Zuraidah, ya. Bu Zuraidah bilang, Ustadz, profesi saya ini sebagai perawat rumah sakit Bekasi yang dekat stasiun. Ustadz, saya perawat UGD, unit gawat darurat. Ustadz, saya hampir tiap hari melihat orang sakaratul maut. Tiap hari Pak Ustadz. Nah, kemarin aneh Pak Ustadz, ada pemuda usia 21 baru lulus kuliah, kena penyakit lupus, jadi dia gak bisa bergerak anggota badannya. Setiap mau sholat, kalau tidak ada yang jaganya, dia minta saya untuk memposisikan tangannya ketika sholat. Nah, ketika subuh kemarin, yang keluarga yang menjaga lagi sholat subuh, dia manggil saya, Bu Zuraidah, tolong posisikan saya seperti sholat. Padahal udah sholat. Diposisikan, dia bilang gini, Bu Zuraidah, itu malaikatul maut sudah datang. Tolong saya talkinkan 3 kali. Ditalkinkan 3 kali, meninggal. Nah, ini menjadi diskusi di pengajian kemarin.
Pak Ustadz, kenapa ada orang seperti itu? Sering saya melihat orang-orang seperti itu. Saya bilang, Bu, itu ada ayatnya, surat Fussilat ayat 30. Orang-orang soleh dan solehah itu menjelang sakaratul mautnya, Allah mengutus malaikat dan membisikkan ke telinganya, jangan takut, jangan sedih. Sementara Rasul bersabda, man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimat yang keluar dari mulutnya menjelang sakaratul mautnya, la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata pemuda itu muazin masjid. Ternyata pemuda itu on time, selalu sholat berjamaah di masjid. Itu ya, bahwa orang yang selalu istiqomah dengan iman dan Islam, jangan takut dengan kematian. Kematian akan menjadi sesuatu yang indah. Itu poin yang pertama, ahamiyatul istiqomah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini berkenaan dengan tema istiqomah adalah alamatul istiqomah. Apa tanda-tanda orang yang istiqomah? Supaya kita bisa muhasabah. Tanda pertama orang istiqomah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mabda'ul hayahnya, prinsip hidupnya lillah. Apa dalilnya? Surat 6, 162. Saya kira Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Karena saya lihat dari raut mukanya bapak-bapak terutama dan ibu-ibu kayaknya semuanya hafiz dan hafizul Quran. Surat Al-Ikhlas, orang belum kelar ngomongnya, main amin aja ya. Karena saya lihat di sini dari kanan ke kiri mukanya ibu juga ikhlas sekali ya. Ini kayaknya suka ngulang-ngulang surat Al-Ikhlas nih kayaknya ya. Betul kok? Bapak-bapak kalau sholat di rumah sendiri, ini jujur, yang sering diulang-ulang Al-Baqarah apa Al-Ikhlas? Itu kan ikhlas ya. Cuma Bu, ada jemaah saya di Depok, Pak Ustadz, saya nggak baca surat Al-Ikhlas kalau sendiri di rumah. Saya kalau sholat di rumah baca Al-Baqarah 2,5 juz. Itu 1 jam itu. Saya tanya, Bu, gimana bacanya? Alif Lam Mim Allahu Akbar. Lebih parah lagi ternyata ya. Tapi sah juga, sah gak secara fikih? Sah. Ibu lagi sholat, ada urusan atau kebelet, Alif Lam Mim ruku, itu sah. Bahkan ada ayat yang sangat pendek. Ibu bisa ucapkan kalau ada urusan, Nun, itu 1 ayat itu. Ya. Amin, Nun, langsung ruku, itu sah. Toha, nah itu 1 ayat kan. Nah jadi ihwatul iman rahimakumullah, ciri pertama orang yang istiqomah, mabda'ul hayahnya, prinsip hidupnya lillah. Dalilnya surat 6, 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah. Jadi ciri yang pertama orang istiqomah, apapun aktivitasnya, tujuan utamanya adalah lillah. Saya nanya ke ibu nih, ibu mencintai anak karena itu anak ibu, benar atau salah? Atau bapak mencintai anak karena itu anak bapak dan ibu, benar apa salah? Salah. Bapak dan ibu mencintai anak karena Allah. Kalau orang mencintai anak karena Allah, dia akan berusaha semaksimal mungkin menjadikan anaknya soleh dan solehah. Jadi yang benar, kita mencintai anak karena Allah. Suami istri mencintai anak karena Allah. Saya yakin kalau suami istri saling mencintai karena Allah, nggak mungkin itu cerai ya. Karena hadis yang mengatakan cerai itu boleh tapi dibenci Allah itu hadis yang dhaif ternyata. Ya, jadi biasanya artis-artis mudah cerai, alasannya hadis dhaif. Cerai itu boleh tapi dibenci Allah, itu hadis dhaif. Yang benar cerai itu tidak boleh. Jadi apapun yang kita kerjakan lillah, bekerja lillah, taklim lillah, segalanya aktivitas lillah. Nah, kalau orang sudah punya prinsip semuanya karena Allah, maka akan tenang hidupnya. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya akan tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Itu kalau orang lillah
Selalu ingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Betul gak Bapak Ibu? Dengan zikir hati menjadi tenang. Betul gak? Apa testimoninya? Testimoninya mudah. Banyak orang di rumahnya nggak bisa tidur, Pak. Ibu-ibu juga ada di rumahnya nggak bisa tidur. Minum pil tidur pun nggak tidur. Sampai di majlis taklim nyenyak tidurnya. Tapi bukan di sini, non jauh di sana. Cuma dari sana sudah pindah ke sini, ya. Jadi kalau ada orang ngantuk di pengajian, jangan suudon. Yang ngantuk di pengajian tuh orang yang sedang meresapi tausiah Ustadz, saking tenangnya tidur. Maka ini nggak ada yang tidur, berarti saya gagal memberikan ketenangan ini ya. Ustadz boleh curhat gak Pak? Bu, boleh curhat gak saya Bu? Saya itu semangat berceramah, kalau jemaah banyak yang tidur, saya makin semangat ceramah. Kenapa? Berarti saya berhasil memberikan ketenangan ke hati jemaah. Makin banyak yang tidur, makin semangat. Tapi kalau tidur semua saya kabur. Betul ya Bu? Salah kok, betul gimana Ibu nih? Salah itu, urusannya lagi error. Terusin. Jadi ihwatul iman rahimakumullah, bagaimana membentuk pribadi yang istiqomah? Yang mula-mula harus kita lakukan adalah berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita dalam iman dan Islam, agar Allah mewafatkan kita, ya. Kalau bisa gini Bapak Ibu ya, kalau bisa kita minta kepada Allah meninggalnya kita nanti, pertama kita pengen meninggalnya hari Jumat, ya, karena ada jaminan dari Rasulullah, man mata yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah waqahallahu min adabil kubri. Siapa orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan menghindarkan dari siksa kubur. Jadi kalau kita minta sama Allah, ya Allah wafatkan saya hari Jumat. Yang kedua, ya Allah wafatkan saya setelah saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditambah lagi bagi laki-laki, kata Rasul begini, kata Rasulullah, man sa'alallahu syahadah bisidkin ballagahullahu manajilas syuhada wa in mata ala firasihi. Artinya begini, siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu sebagai syuhada walaupun dia meninggal di atas tempat tidur. Jadi bagi laki-laki ini, bagi kita Pak, kita minta sama Allah, ya Allah minta saya meninggal itu dalam kondisi syahid. Saya minta kepada Allah, minta agar diwafatkan ketika membela agama. Nah, barang siapa orang minta itu terus menerus kepada Allah, pengen mati syahid, kata Rasulullah, balagahullahu manajilas syuhada, Allah akan menempatkan dia sebagai syuhada walaupun dia meninggal di atas tempat tidur. Cuma kan mati syahid, berperang itu hanya kewajiban laki-laki. Kalau ibu-ibu tidak diwajibkan berperang. Tapi kata Rasulullah, ada hadis lagi Bu, hiburan, kata ibu-ibu. Kata Rasul, siapa seorang istri ya menjaga sholat 5 waktu, menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada, ya, taat kepada suaminya, kata Rasulullah, ibu-ibu itu, istri itu bisa masuk surga min ayyisyiti, dari pintu mana saja. Jadi dalam Islam itu laki perempuan nggak boleh saling iri, masing-masing ada kelebihan. Laki-laki disunahkan pakai parfum, tapi kalau ibu-ibu tidak disunahkan ya pakai parfum. Jadi ada kelebihan masing-masing. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, kata Rasul, sorga di bawah telapak kaki. Tidak ada hadis mengatakan sorga di bawah telapak kaki bapak-bapak. Jadi bapak dan ibu itu ada kelebihan masing-masing dalam Islam. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana membentuk pribadi yang istiqomah? Rajin ke majlis taklim. Ya. Kalau berdoa itu jaminan Allah ada dalam surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan kalau hambaku berdoa kepadaku. Maka doa yang harus kita ucapkan ya dalam setiap habis sholat, setiap ruku kita pengen diwafatkan dalam husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu doa-doa yang konteksnya pengen kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Yang kedua, agar kita menjadi pribadi yang istiqomah, rajin datang ke majelis taklim seperti ini. Apa jaminannya? Surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman tuh cirinya 3. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maksudnya wajilat qulubuhum di sini apabila disebut nama Allah hatinya tenang. Itu maksudnya wajilat qulubuhum. Bapak Ibu sedang punya masalah, ingat Allah jadi tenang. Allah mengingatkan kita apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu maksudnya. Dengan ingat Allah, kalau kita sedang punya masalah kita jadi tenang karena Allah menjamin la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan menguji kita di luar batas ketahanan kita. Allah mengingatkan kita fa inna ma'al usri yusra. Allah mengingatkan kita Allahus Allah tempat bergantung. Ya, seterusnya. Ciri orang beriman kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ciri orang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Maknanya supaya iman kita istiqomah, rajin datang ke majelis taklim. Dengan kita datang ke majelis taklim, padilahnya Allah akan mengistiqomahkan kita dalam iman dan Islam. Jadi Bapak Ibu, dalam surat Al-Anfal ayat 2 ini ada kalimat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman. Ayat Allah itu ada 2 Bapak Ibu. Pertama, ayat Allah itu fenomena alam. Fenomena alam itu menunjukkan adanya Allah. Di alam raya ini Bapak Ibu, miliaran bintang, miliaran galaksi, ya, miliaran satelit, tapi satu sama lain tidak pernah bertabrakan. Siapa yang ngatur? Allah. Coba bayangkan kalau matahari tiba-tiba mendekati bumi, kita terbakar. Coba bayangkan tiba-tiba matahari menjauhi bumi, kita beku. Tapi jarak bumi ke matahari itu konstan, nggak pernah berubah. Siapa yang menjaganya? Allah. Atau gini deh, kalau ingin merasakan ayat Allah, lihat buah kelapa di ketinggian pohon kelapa. Di ketinggian pohon kelapa ada yang sampai 10 meter, 15 meter itu ada buah kelapa. Di dalam buah kelapa ada air. Siapa yang naruh? Bapak Ibu. Adanya air di buah kelapa itu menunjukkan adanya Allah. Coba kita analisa. Ada air di dalam buah kelapa di ketinggian pohon kelapa. Ada 2 kemungkinan air itu ada menurut logika kita. Kemungkinan dari air hujan, ya. Hujan yang lebat berhari-hari mungkin masuk ke dalam buah kelapa. Faktanya kalau kita bawa buah kelapa, kita semprot pakai jet pump sebulan, masuk ke airnya? Nggak masuk. Berarti bukan dari air nggak mungkin air hujan masuk ke dalam buah kelapa. Logika kedua, mungkin dari bawah. Ada pipa yang sangat kecil kayak pembuluh darah, nyedot air, di dalam pohon kelapanya ada sanyo, pakai pipa kecil masuk ke dalam buah kelapa. Saya tanya Bapak Ibu, di bawah pohon kelapa ada sanyo nggak? Nggak ada. Dan kalau mengatakan, air buah kelapa itu dari bawah, itu melawan teori gravitasi. Nggak mungkin. Jadi adanya air di buah kelapa itu dari atas tidak mungkin, dari bawah lebih tidak mungkin. Nah, konklusinya, kesimpulannya, adanya air di dalam buah kelapa itu menunjukkan adanya Allah. Allah itu ada. Betul Bapak Ibu? Karena nggak bisa diurai secara logika. Atau saya tanya Bapak Ibu, kalau ingin tahu adanya Allah, duluan mana telur dengan ayam? Bu, duluan mana telur dengan ayam? Ayam dari telur. Telur dari ayam. Sampai kepala kita botak nggak bisa jawab. Makanya kalau ada pertanyaan seperti itu, Rasul mensunahkan kita apa? Kalau ada pertanyaan yang logika kita gak bisa jawab, Rasul mensunahkan wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Kenapa ada air di ketinggian pohon kelapa, di dalam buah kelapa? Jawaban kita mudah, wallahu a'lam.
Allah yang lebih mengetahui. Karena logika kita terbatas. Jadi ayat Allah itu fenomena alam. Fenomena alam itu menunjukkan adanya Allah. Bahkan kata Rasul, dalam tubuh kita aja ada tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allah dalam tubuh kita? Ada organ yang namanya jantung. Organ yang namanya jantung itu di luar kontrol kita. Ibu tidur, bapak tidur, orang itu mati suri, itu detak jantung di luar kontrol. Coba anggota tubuh yang lain kita bisa mengontrol, kaki, tangan, ya, mata, hidung, telinga, bisa mengontrol. Tapi ada organ tubuh dalam tubuh kita itu di luar kontrol kita. Itu namanya jantung. Dan jantung itu penentu hidup dan mati. Maka ketika Allah berfirman dalam surat Al-Imran 185 dengan firman-Nya kullu nafsin dha'iqatul maut, itu ilmiah. Karena organ tubuh penentu hidup mati kita jantung. Ternyata remote kontrol jantung itu yang megang Allah. Itu tanda kekuasaan Allah. Nah, yang kedua, tanda kekuasaan ayat Allah itu adalah Al-Quran. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, kita akan merasakan itu bukan ucapan Nabi Muhammad. Itu merupakan kalamullah, ucapan Allah. Contohnya begini Pak, Bu. Di surat Yunus, kebetulan surat gue, saya kan Yunus, surat gue, ya, surat saya. Nggak ada surat Jokowi, nggak ada, surat Yunus ada, ya. Di surat Yunus surat ke-10 ayat 92 ada satu ayat yang mana banyak orang kafir masuk Islam. Ya, banyak sekarang masuk Islam dengan ayat ini. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 92, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini aku awetkan badanmu wahai Firaun supaya menjadi bukti bagi orang-orang, pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Ayat ini Pak mukjizat, karena sudah 4000 tahun jasad Fir'aun itu awet, masih ada di museum di Kairo di Mesir, saya pernah lihat. Jadi kalau sekarang umpamanya Bapak Ibu tidak bisa menemukan jasad Fir'aun yang masih utuh, seperti jaminan dalam ayat ini, Quran itu palsu, hoax. Tapi ternyata saya yakin sampai hari kiamat jasad Fir'aun itu akan utuh, karena yang menjaminnya Allah. Jadi saya pelajari suatu buku karangan Profesor Dr. Maurice Bucaille. Jadi ada buku yang viral, yang pernah bestseller, karangan Profesor Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu orang Prancis. Kenapa dia masuk Islam? Karena dia menghayati surat Yunus ayat 92. Dia seorang ahli bedah dari Prancis. Tahun 82 pernah jasad Fir'aun dikirim ke Prancis, diautopsi. Ternyata yang mengautopsinya ahli bedah Prancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille. Ketika diautopsi, ternyata dalam tubuh Fir'aun itu mengandung unsur garam. Kaget dia. Kenapa kok Fir'aun matinya banyak unsur garam? Lalu kata koleganya orang Mesir yang juga peneliti, itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Fa'agrokna, kami tenggelamkan. Makanya karena fa'agrokna dalam tubuh Fir'aun itu. Dan yang membuat kita tambah bingung, kenapa jasad Fir'aun itu awet? Padahal Fir'aun itu Bapak Ibu ketika tenggelam di laut gak langsung diangkat oleh Allah. Mungkin berhari-hari, berbulan-bulan di bawah laut baru mengapung. Anehnya, kenapa lama di dalam laut masih utuh? Bingung itu. Maurice Bucaille itu dikasih tahu sama koleganya orang Mesir, surat Yunus ayat 92 akhirnya masuk Islam. Nah, jadi dengan kita menghayati Quran, kita akan yakin Quran itu kalamullah. Dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaga keotentikan Al-Quran. Sudah 1500 tahun, Quran nggak ada yang bisa merubah. Kenapa nggak bisa berubah Quran? Karena yang menjaganya Allah. Coba kalau Bapak Ibu baca novel Buya Hamka yang terkenal, bahkan difilmkan kemarin, tenggelamnya kapal Panderwick. Coba kalau Bapak Ibu baca buku itu terbitan tahun 30-an. Saya yakin Bapak Ibu susah baca. Karena ejahannya ejahan lama. Tulisannya ikut ejahan lama, berbeda dengan sekarang. Tapi anehnya, itu kalau ada buku yang judulnya Tenggelam Kapal Panderwick sekarang, itu sudah beberapa diedit itu.
Karena bahasa itu kayak fashion berubah. Tapi ada satu bahasa Al-Quran yang manusia tidak bisa merubah. Bapak baca di Amerika, baca di Rusia, baca di Afrika, itu sama Qurannya. Titiknya sama, komanya sama. Kenapa manusia nggak merubah? Karena Allah tidak akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk merubah. Pernyataan Allah ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu-ragu tentang kebenaran Quran, Allah menantang manusia, fa'tu bi suratim mim misli. Buatlah semisal surah dari Al-Qur'an. Sudah 14 abad, jumlah surah dalam Al-Quran hanya ada 114. Manusia gak bisa menambah. Kenapa manusia gak bisa menambah? Itulah menunjukkan kemukjizatan Quran. Beda dengan Injil, itu ratusan ribu versi Bapak Ibu. Tapi Al-Quran, dimanapun Bapak Ibu baca sama. Ya, titik komanya sama, hurufnya sama. Manusia gak ada yang bisa merubah. Itu menunjukkan kebenaran Quran. Jadi Bapak Ibu, agar kita selalu istiqomah dengan iman dan Islam, caranya pelajari, baca, dan hayati Al-Quran. Di mana kita bisa mempelajari, menghayati Al-Quran? Di majelis taklim. Makanya cara kedua, agar kita istiqomah dengan iman dan Islam, rajin datang ke majelis taklim. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, kata Rasulullah. Ada dua sifat manusia, suka lupa dan suka berbuat salah. Karena manusia punya sifat suka lupa, maka perlu ada pencerahan terus. Minimal 1 pekan sekali kita ngaji, supaya ada pencerahan, supaya tidak lupa. Coba bayangkan Bapak Ibu. Bu, coba bayangkan. Bayangin apaan, gak dikasih tahu kata ibu-ibu. Ada seorang sahabat, namanya Abdullah bin Mu'id. Sahabat ini yang mengislamkannya Rasulullah. Bahkan dalam riwayat lain, sahabat inilah yang menulis surat Al-Imran dan Al-Baqarah. Tapi apa yang terjadi dengan sahabat ini? Sahabat ini mati dalam keadaan murtad. Kenapa? Karena tidak menjaga iman. Ya. Jadi nggak ada jaminan kita juga mati dalam keadaan Islam kalau kita tidak berusaha istiqomah dengan iman dan Islam. Nah, salah satu caranya agar kita istiqomah dengan iman dan Islam, datang rajin ke majelis taklim. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saya di tahun 2024 kita lebih rajin datang ke majelis taklim supaya kita menjadi orang istiqomah. Dan Allah memberikan warning, memberikan peringatan dalam surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. Apa bahayanya kalau kita jauh dari majelis taklim? Kata Allah, wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton fahuwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari Quran, berpaling dari majelis taklim untuk mempelajari Quran, apa konsekuensinya kata Allah? Nuqayyid lahu syaiton. Allah membiarkan setan menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, dan dia menjadi teman setan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, akibat orang tidak mau datang ke majelis taklim akan menjadi teman setan. Siapa teman setan? Manusia yang fisiknya manusia, karakternya kayak setan. Nah, itu teman setan. Mungkin PSK, penipu, pemabuk, penjina, penjudi, itu teman setan. Karena yang dilakukan itu kelakuan setan. Kenapa ada menjadi seperti itu? Jadi koruptor, ya. Jadi mucikarinya. Kenapa ada orang seperti itu? Karena jauh dari majelis taklim. Kata Allah, kalau orang jauh dari majelis taklim, nuqayyid lahu syaitan. Allah akan membiarkan setan menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, dan dia menjadi teman setan. Jadi ciri teman setan ketika dia melakukan kelakuan setan. Yang kedua, ciri teman setan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika dia meremehkan dosa. Nah, itu temannya setan. Ketika dia tidak takut dosa, itu ciri teman setan. Saya pernah baca tuh di media sosial, ada selebgram tanpa malu dia mengatakan, saya telah berzina 200 kali dengan laki-laki. Pernah gak Ibu baca di media sosial? Ada itu selebgram. Gak punya malu, dia bilang saya berzina dengan 200 laki-laki. Ah, itu temannya setan. Dia sudah tidak merasa dosa kalau berbuat salah. Artis dangdut goyang-goyang di TV, membuka aurat dengan pakaian ketat, dia malu apa bangga? Harusnya malu kan dia, karena wanita harus tutup aurat, dia bangga.